sudah bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah dibina. Fungsi pengawasan kita kan juga ketika ke lapangan, kita kunjungan. Kalau ke lapangan diformalin, ya. Kalau kunjungan ke lapangan diformalin, pas kunjungan udah disiapin. Kunjungan Komisi 3 ke proyek ini, orang udah disiapin, yang salah-salahnya udah dibenerin. Datang tak nanti simpulkan, jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang non formal. Ya saya ajakin non formal lah, udah. DPRD saya juga tahu, reses dikumpulin, pidato amplop. Kunjungan, ucuk nanti dinas ngariung dahar. Ayo jalan. Ayo mau ikut nggak? Ya. Kalau ikut saya umumin loh. DPRD sini jarang turun ke lapangan, sok wae sya. Yo. Ayo. Hidayat STAI. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kenapa KDM pindah dari Golkar ke Gerindra? Sebetulnya cerita kekecewaan KDM di Golkar ini panjang. Berawal ketika KDM selesai menjadi ketua DPD Golkar dan dia mencalonkan nama-nama yang dia usung lah ya sebagai calon ketua DPD Golkar. Kemudian nama yang menjadi ketua DPD Golkar itu bukan yang dia inginkan. Ya intinya detailnya baca di majalah Tempo ya. Betul. Nanti ya. Pindahan KDM ke Gerindra ini juga ternyata ada jembatannya, yaitu sosok yang bernama Miftah Maulana atau alias Gus Miftah, orang dekatnya Prabowo ya. Dari ceritanya KDM ke kita, Wan, saat itu dia yang menghubungi Miftah Maulana ya, yang dia tahu saat itu Miftah dekat dengan Prabowo ya. Dari situ mereka kemudian bertemulah gitu dengan Prabowo gitu, dan itu memang posisinya dia juga masih kecewa dengan Golkar gitu dan mencari partai-partai ya. Dan gayung bersambut Gus Miftah kemudian memberikan jalan itu. Ya, karena ada yang lain lagi, nama lain lagi yang mendekatkan KDM dengan dan itu punya sejarah yang lebih panjang lagi. Dia membantu bagaimana melokalisir masalah soal Dedi terkait dengan patung ketika jadi bupati dan lain-lain. Nah itu punya powerful juga itu orang. Tapi laporan lengkapnya dibaca di Tempo. Makanya yuk langganan yuk. Justru KDM semakin tinggi, justru KDM semakin kuat jika kalian terus menyerang KDM secara membabi buta. Ternak wabah, pasukan sakit hati, dan pasukan cuci piring sudah mulai menyerang KDM secara membabi buta. Kita lihatlah orang-orangnya itu sudah mulai terbuka satu persatu ya. Bahkan bukan hanya kita yang melihat itu, fenomena itu, KDM sendiri sudah mulai merasakan serangan buzzer itu sangat gencar menyerang KDM. Dan KDM dengan lantang mengatakan seluruh program-programnya dia rakyat mendukung, hanya elit-elit yang tidak suka. Kenapa elit-elit itu tidak suka? Sederhana, karena mereka punya rencananya sendiri, karena mereka takut kepentingannya terganggu, karena mereka tahu betul bahwa KDM ini akan moncer di masa depan. Bisa jadi calon yang dipersiapkan dia akan dihadang oleh KDM itu, guys ya, termasuk anak-anak wabah, termasuk kita lihat kemarin mulai resmikan jembatan, kan itu upaya kawan-kawan, ini upaya kawan-kawan, makin ngeri ini bos. Mantap KDM, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jawa Barat. Sekarang ada majalah yang ternama namanya majalah Tempo sudah mulai menyenggol-nyenggol KDM. Habis Mulyono terbitnya Mulyadi. Jadi disama-samakan dengan Mulyono jilid 2 katanya. Bro, majalah Tempo, ingat lo di atas ada yang komen, Anda majalah ternama, kami rakyat semua memilih pemimpin yang bukti bekerja. Tulisan Anda harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat ketika Anda salah. Ingat Tempo, ingat Tempo, ingat. Lo bukan majalah kacangan, lo bukan majalah ecek-ecek. Berani berkata di depan rakyat Indonesia seperti ini, khususnya warga Jawa Barat. Deddy Mulyadi udah berbakti, udah berbagi kepada warga masyarakat, kaum duafa, kaum masakin. Dari dulu bukan sekarang, bukan pencitraan. Woi,
Lu jangan ikut-ikutan tolol. Dosa apa Kang DM sama Tempo? Gara-gara Kang DM mengefisiensi anggaran media? Nggak begitu dong. Dan disamakan Kang ini jelas ijazahnya, jelas keluarganya. Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi. Saya belum bisa menangkap maksud dan tujuan dari pemberitaan Tempo tersebut. Apakah menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi ada hubungannya dengan Pak Jokowi? Atau ini dianggap bahwa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sama persis yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Atau ini untuk menggerus popularitas Kang Deddy Mulyadi seperti yang sudah dilakukan terhadap Jokowi pada masa lalu? Yang jelas, yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi itu sangatlah berbeda. Popularitasnya sama melalui media sosial, tapi Kang Deddy Mulyadi lebih natural, tidak ada framing, tidak ada setting. Jadi kalau dikatakan pencitraan, jauh. Kalau Pak Jokowi, kita udah tahu semua seperti apa. Nyata nih Pak Deddy. Menurut saya berbeda. Menurut Anda bagaimana? Ada salah satu majalah di Indonesia yang ternama tuh yang namanya majalah Tempo. Bikin judul habis Mulyono terbitlah Mulyadi katanya. Kurang dana tuh ya. Ini yang kalau majalah yang kurang dana ya pemberitaannya ya kayak gitu. Ya. Tadinya sepi gitu, nggak ada gitu kan, nggak ada yang beli gitu majalahnya, akhirnya bikin streaming kayak gitu. Ya itulah majalah. Ya. Tahu kan majalah Tempo yang punya siapa? Di belakangnya tuh siapa? Ya. Ya, majalah Tempo. Dari dulu juga kontroversi ini orang nih, majalah kayak gini nih. Ya. Kenapa lu sama Kang Deddy Mulyadi? Hah? Sewot. Dana apa? Dana medianya dipotong. Aduh, kemarin ngeributin dana hibah. Ya, enggak tuh dari PR sekarang nih. Majalah Tempo ngeributin apa? Dana apa? Dana ini media yang dipotong sama Kang Deddy yang tadinya 50 miliar jadi 3 miliar. Tempo keluar sekarang ya. Aduh, kepanasan tuh orang. Kurang dana ya. Nih majalah Tempo, lu kurang dana lu ya, minta sama gua nih sekarang nih. Kontak aja DM dah sama gua ya. Ya, jangan kagak beritain kayak gitu lu ya. Aduh, kagak ngerti lu peratawannya ini. Kurang sekolah lu, wartawan lu, kecek-kecek. Otaknya pada nggak ada itu maksud gua mah. Lu banding-bandingin sama Jokowi, Kang Deddy. Aduh. Susah emang orang ya. Kalau sepertinya orang yang sakit hati lo ya kayak gitu tuh. Jokowi sama Kang Deddy Mulyadi ya jauh ya. Jokowi ngejabat cuma 4 tahun kagak beres-beres acan. PR juga banyak banget yang ngurus, siapa yang nyelesain? Si Ahok. Pak Ahok no yang nyelesain. Partainya partai siapa tuh Jokowi? PDI yang haus kekuasaan. Gitu. Sekarang Kang Deddy kagak haus kekuasaan, mensejahterakan. Okay? Sekarang tuh partainya dihianati sama Jokowi, akhirnya apa? Balas dendam. Aduh. Mancing dulu lah. Ada lagi nih majalah Tempo. Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Alih-alih menguliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat,
Maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Ironisnya, media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte untuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada keberimbangan. Lucu juga, Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi, kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal, kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Itulah anggota DPRD diajak KDM turun tangan, terjun langsung, selalu banyak alasan yang gini-gini. Kalau nggak diajak nanti katanya nggak disenggol.